Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, salam adalah salah satu nama Allah, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Jika idola kalian Allah Subhanahu wa taala dan bukannya artis Korea, maka jawablah salam saya dengan semangat dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah billadzi ja'ala islami Madinah wa ja'ala Qur'ana imamah wa ja'ala Muhammad uswatul hasanah wa ja'ala Indonesia taulatan mustaqilan bin Pancasila pausoh wa fil undang-undang dasar asasah wa samang wa murke wa Aceh Randa di gelombang wilayah Palestina wa Palestina wa Israel wa kilometer wa BBM rakyat resah gelisah wa formasi Bapak Joko Widodo lelakum taibah amma ba. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat sadaqallahul azim. Yang pertama, mari kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang sangat cinta kepada umat-umatnya yang bersyukur, namun sangat benci kepada umat-umatnya yang ghafur dan takabur. Dan Allah telah menciptakan 7 perkara langit tanpa gantungan, 7 perkara bumi tanpa tiang. Wa ma bainahum, dan apa-apa di antara mereka. Dan juga Allah telah menciptakan perempuan tanpa kumis, alis matanya seperti semut yang berbaris, hidungnya yang romantis membuat para laki-laki menangis. Karena perempuan Nabi Adam ditinggalkan dari surga, dan karena perempuan pula abangku Ariel Peter Pan masuk penjara. Tetapi dan juga karena perempuan pula banyak orang yang mengemari artis Korea. Tetapi jangan terlalu menyalahkan perempuan, karena perempuan ratu di rumah tangga. Yang kedua, salawat mengirimkan salam berwujudkan rindu bermuaterakan kasih sayang. Marilah kita kirimkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana, ya Nabiyana, ya Maulana, ya Muhammad. Seorang pemimpin yang tak pernah makan ketupat limpin, apalagi menonton film Upin dan Ipin. Seorang pemimpin yang rela meyatimkan anaknya, menjadakan istrinya, walaupun nyawa beliau sendiri pun ia layangkan. Dan juga seorang pemimpin yang rela bermandikan darah, berhujankan panah, berselimutkan pedang demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka wajar pantaslah kita mengirim sepotong doa, walaupun sedikit dalam tulisan, pendek dalam perkataan, tapi berat dalam timbangan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, berdirinya sehat sini bukan seperti patung pribadi yang membawa obor, yang bawa buku tak bersih. Tempatnya orang Nasrani dan Yahudi, bini Israel dan lainnya menumpang selfie. Tapi berdirinya sehat sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Maulid Nabi.
kita rasakan dengan burung hidung yang tegang, pemanasan globalisasi yang semakin memanas, dan perkembangan zaman yang semakin modern, teknologi yang semakin kejam. Banyak manusia, banyak pemuda dan para wanita, ibu hamil, bahkan lelaki tua yang melupakan maulid Nabi. Subhanallah, Allah Akbar. Hingga tidak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Ketika ditanya, siapa idolamu? Mereka berkata, idola saya Lee Min Ho dan Cristiano Ronaldo. Kenapa idola kamu tidak Nabi Muhammad? Karena Lee Min Ho dan Cristiano Ronaldo, Bang Messi dan Yamaha Suzuki itu mantap, gagah dan keren. Seandainya mereka tahu betapa gagahnya Nabi Muhammad, betapa gantengnya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengemari artis Korea. Jika dia diibaratkan ketampanan Nabi Muhammad itu bagaikan buah semangka. Buah semangka itu dipotong, sebelahnya punya Nabi Muhammad, dipotong lagi sebelahnya punya Nabi Yusuf, dipotong lagi punya saya. Sedikit pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Kenapa dia tidak lahir pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah? Ada yang tahu? Dapat voucher nih? Karena bukan bulan, bukan bintang, bukan hewan, bukan manusia yang memuliakan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad yang memuliakan semuanya itu. Dan Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun, masih muda. Ketika dia wafat, dia mengatakan, ummati, ummati. Bagaimana nasib umat saya jika tiada saya? Ya begini nasibnya, perzinaan merajalela, merampok ya merampok, perkawinan silang tetap perkawinan silang, lelaki sama laki-laki, perempuan sama laki perempuan. Dan Nabi Muhammad meninggalkan dua wasiatnya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah Akbar. Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk menurut kepada orang tua. Nabi Muhammad dia tidak menurut kepada orang tua, bukan begitu. Karena Nabi Muhammad ketika ia lahir sudah yatim, dan kita pun 6 tahun sudah yatim piatu. Kayak mana dia mau berbakti kepada orang tuanya? Tapi kita lihat Nabi Isa, dia baru lahir, baru keluar sudah berbakti kepada orang tua. Ketika orang Kristen di desa Nabi Isa berkata, ya udah Haruna makan abuki merosawin pemakutan umuki ba'iya. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, bapakmu bukan preman, mamamu bukan wanita zina, tetapi kenapa engkau melahirkan anak haram? Dan Nabi Isa nggak mau mamanya dihina, dia melawan. Nabi Isa berkata, qala ini Allah, saya ini hamba Allah, saya bukan anak Allah, saya bukan anak Allah. Allah mengutus saya sebagai Rasul. Allah memberikan saya kitab Injil. Allah menyuruh saya untuk menunaikan zakat dan menunaikan sholat. Allah menyuruh saya untuk berbakti kepada orang tua. Dimanapun saya berada, disitulah Allah berbakti keberkahan. Dan ketika Nabi Isa sudah besar,
dia menyebarkan agama Islam. Dia berkata, tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Maka tersinggunglah dua bangsa, bangsa Kristen yang di situ dan bangsa Romawi. Maka mereka berdua bekerjasama untuk membunuh Nabi Isa. Tidak ada satu murid pun yang memberitahu persembunyian Nabi Isa, tapi ada satu, Yudas Iskariot. Maka beruntunglah orang-orang yang buncit perutnya. Ketika gurunya ditangkap oleh orang perampok, maka muridnya akan diubah mukanya oleh Allah. Maka orang buncit dia akan ketahuan. Orang tua kita sudah membesarkan kita dari sekecil ini sampai sebesar kingkong. Dan juga di dalam Quran Allah menyuruh kita untuk, dan juga di dalam Quran Allah menjelaskan kita tentang kematian. Wa tasbiqu min ummati ajalah wa ma yastakhirin. Tidak ada satupun umat yang tahu kapan ajalnya, dan tidak ada pula penawaran jika dicabut nyawanya. Dan juga sholat. Dalam Quran juga kita disuruh untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu untuk mendirikan agama Islam, dan sholat sunnah untuk mendapatkan pahala, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, dan sholat sunnah lainnya. Misalnya kita mau sholat sunnah hajat, kalau kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, waktu azan tinggal 2 menit. Jam elektronik bertenaga baterai habis saya mengatakan 2 menit. Maka lakukanlah sholat, itu masih bisa, tapi jangan terlalu lama dan jangan pula terlalu cepat. Cari yang sedang-sedang saja, jangan terlalu cantik, jangan pula terlalu jelek. Terlalu cantik nanti dibilangnya pula kalian pakai pelet, jelek malu pula buat keluar rumah. Maka sholatlah, dan jika setelah selesai sholat tidak juga azan, tanya sama pengurus masjidnya, kenapa tidak azan? Maaf Pak, jam jarum ini sudah rusak. Cukup ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.